Apa itu plagiarisme? Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 yang berbunyi, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Dapat dicermati dari definisi di atas bahwa plagiarisme dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Plagiarisme yang terjadi secara tidak sengaja mungkin dikarenakan oleh seorang yang kurang paham tentang batasan plagiarisme atau seorang tersebut tidak memiliki pemahaman terkait bagaimana cara mengutip karya ilmiah milik orang lain. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya plagiarisme. Yang pertama, keterbatasan waktu dalam menyelesaikan karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawab. Yang kedua, malas membaca dan menganalisis sumber referensi yang ada. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana mengutip karya orang lain. Yang keempat, kurangnya pembekalan dari guru ataupun dosen tentang plagiarisme. Yang kelima, pandangan plagiator melakukan tindak plagiat bahwa tindakannya bukan suatu kejahatan. Yang keenam, menipisnya keinginan melalui proses pendidikan, sehingga mereka lebih berorientasi terhadap hasil. Yang ketujuh, banyaknya sarana untuk mendapatkan tulisan dengan cepat dan mudah yang menggiurkan. Yang kedelapan, kurangnya sanksi hukum bagi pelaku plagiarisme. Hal di atas merupakan pemicu dari tindakan plagiarisme yang perlu menjadi perhatian kita, sehingga prakteknya tidak meluas dan pada akhirnya merugikan pendidikan secara keseluruhan. Jenis-jenis plagiarisme. Di tahun 2013, Authenticate melakukan kuesioner terhadap 50 negara menggunakan para peneliti dengan total responden sebesar 334 peneliti. Dari survei tersebut didapatkan 10 jenis plagiarisme yang lalu tersaji pada bentuk infografis meliputi 1. Secondary source. Plagiasi ini dimungkinkan terjadi waktu peneliti memanfaatkan asal-asal sekunder, misalnya literatur review. Peneliti hanya mengutip asal-asal utama yang dianggap pada asal sekunder yang dibacanya dan tidak memuat informasi atau mengutip asal sekunder yang dibuatnya. Yang kedua, invalid source. Terjadi ketika peneliti memberikan informasi yang salah atau tidak memadai terhadap sumber-sumber referensi yang digunakan. Yang ketiga, duplication. Terjadi ketika peneliti menggunakan karya ilmiahnya sebelum tanpa memberikan informasi bahwa itu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Yang keempat, paraphrasing, berupa mengambil teks dari suatu sumber, kemudian dilakukan parafrasa namun tidak disebutkan sumbernya. Yang kelima, repetitive research. Ketika peneliti menggunakan data dan metode yang sama untuk penelitian yang baru tanpa menyebutkan bahwa metode itu pernah digunakan. Yang keenam, replication, berupa tindakan mengirim naskah ke beberapa saluran publikasi seperti jurnal, conference, dan lain-lain. Yang ketujuh, misleading attribution, tidak memadai dalam penyebutan pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah penelitian. Yang kedelapan, unethical collaboration, berupa tindakan jenis mengkopi kata-kata, ide, atau karya orang lain tanpa membubuhkan kutipan atau rujukan. Yang kesembilan, verbatim plagiarisme, berupa tindakan mengkopi kata, ide, atau karya orang lain tanpa menambahkan kutipan dan membuat itu seperti miliknya sendiri. Dan yang terakhir, complete plagiarisme, atau plagiasi secara keseluruhan. Pencegahan plagiarisme. Dalam Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010, Bab 1 Pasal 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pencegahan plagiarisme adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi. Secara umum, pencegahan plagiarisme dapat dilakukan dengan cara menghargai karya orang lain, melakukan parafrase, bantuan piranti lunak, dan bertanya untuk mendapatkan pengarahan. Adapun dalam Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010, Pasal 7, upaya pencegahan plagiarisme yang dapat dilakukan oleh pihak perguruan tinggi antara lain, yang pertama,
Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi, harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusun bahwa karya ilmiah tersebut bebas plagiarisme. Yang kedua, pimpinan perguruan tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti, ataupun tenaga kependidikan yang telah dilampirkan pernyataan. Banyak sekali upaya pencegahan plagiarisme yang dapat dilakukan oleh mahasiswa maupun pihak perguruan tinggi. Maka sangat baik apabila upaya pencegahan yang telah dikemukakan di atas dapat diterapkan dalam membuat tulisan ilmiah, baik berupa tugas akhir, laporan, maupun karya ilmiah lainnya. Secara khusus, di lingkup pendidikan tinggi, sanksi bagi seorang plagiator ditetapkan melalui pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3, yaitu yang pertama, sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat 4, 15 secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, yaitu terdiri dari teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai 1 atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, hingga pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Yang kedua, sanksi bagi dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 ayat 6, 16 secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, yaitu terdiri dari teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen, penurunan pangkat dan jabatan, hingga pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, apabila dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan bila menyandang sebutan guru besar atau profesor atau ahli peneliti utama, maka dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar atau profesor atau ahli peneliti utama oleh menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.